Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji chi-square. Secara statistik, uji chi-square ini dilambangkan dengan tanda E kuadrat, biasa disebut chi kuadrat. Anggota kelompok kami yaitu Fitria, Fayak Saiful Rijal, Yuwanita Gadis Puspitasari, Heru Kiswanto, Alda Sinta, Cahaya Salat Sabrilida, dan Nabila Rohma Aprilia. Selanjutnya, apa itu uji chi-square? Uji chi-square ini adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana kedua variabel adalah nominal. Tujuan uji chi-square ini yaitu untuk membandingkan frekuensi yang terjadi dengan frekuensi harapan ekspektasi. 3. Kegunaan uji chi-square yaitu 1. Ada tidaknya asosiasi antara dua variabel yang biasa disebut independent test. 2. Apakah suatu kelompok homogen atau tidak, homogeneity test. 3. Uji kenormalan data dengan melihat distribusi data, biasa disebut goodness of fit test. 4. Digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. 5. Digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. 6. Cocok digunakan untuk data kategori, data discrete, atau data nominal. Selanjutnya, syarat uji chi-square. 1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. 3. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Karakteristik uji chi-square. 1. Nilai uji chi-square ini selalu positif. 2. Uji chi-square tabel terdiri dari degree of freedom atau biasa disebut derajat kebebasan DF. Rumus derajat kebebasan ini yaitu R-1 kali C-1, di mana R adalah banyaknya baris dan C adalah banyaknya kolom. Selanjutnya PR, probabilitas. Selanjutnya pengujian hipotesis untuk uji chi-square. 1. Merumuskan hipotesis H0. Tidak terdapat hubungan yang signifikasi antara satu variabel dengan satu variabel yang lain. HA. Terdapat hubungan yang signifikasi antara satu variabel dengan satu variabel yang lain. 2. Menentukan nilai uji chi-square tabel. Nilai uji chi-square tabel dicari dengan mencari titik pertemuan antara probabilitas PR dengan degree of freedom DF pada tabel chi-square. Rumus DF R-1 kali C-1, di mana R banyaknya baris dan C banyaknya kolom. 3. Menghitung nilai chi-square hitung. Rumusnya yaitu sigma kali frekuensi yang terjadi dikurangi frekuensi harapan pangkat 2 dibagi frekuensi harapan dengan frekuensi expected atau yang terjadi baris kali kolom dibagi total. Rumus bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya yang keempat, menentukan kriteria pengujian. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Yang terakhir, membuat kesimpulan.
Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara jenis sekolah SMA atau SMK dengan minat lulusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, kuliah atau bekerja. Sampel yang diteliti sebanyak 150 orang. Data penelitian adalah sebagai berikut. Lakukan pengujian dengan tingkat signifikasi 5%. Penyelesaiannya. 1. Merumuskan hipotesis. H0. Tidak terdapat perbedaan pilihan minat antara lulusan SMA dan lulusan SMK. HA. Terdapat perbedaan pilihan minat antara lulusan SMA dan lulusan SMK. 2. Menentukan nilai chi-square tabel. PR-nya 5% sama dengan 0,05. Derajat kebebasan R-1 kali C-1. 2-1 kali 2-1 hasilnya 1. Jadi uji chi-square tabelnya 0,05 dan 1, yaitu 3,841. Ini hasilnya bisa dilihat pada tabel chi-square berikut ini. Ini tabel chi-square antara 0,01 dengan DF-nya 1. Jadi hasilnya 3,841. Selanjutnya, menghitung nilai uji chi-square hitung. Menghitung frekuensi harapan terlebih dahulu dengan rumus baris kali kolom dibagi total. Penyelesaiannya bisa dilihat gambar di bawah ini. Jadi, nilai chi-square hitungnya yaitu 32,344. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Karena nilai chi-square hitung sebesar 32,344 lebih besar dari chi-square tabel sebesar 3,841, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan pilihan minat antara lulusan SMA dan lulusan SMK. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurang tepat pada jawaban dan penyelesaiannya ini. Terima kasih telah menyimak materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.